Halo sahabat YKB, jumpa kembali dalam Info dan Opini, saya Uli Manalu. Pandemi COVID-19 yang masih belum dapat dihentikan sampai sekarang membuat kita mulai merasakan dan melihat bahwa permasalahan yang ada di depan mata saat ini bukan hanya soal pandemi itu sendiri, tetapi juga berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang mengikutinya. Ada sebagian orang yang mulai terancam atau bahkan sudah kehilangan pekerjaan. Dunia usaha terguncang. Kemampuan ekonomi masyarakat pun semakin melemah. Berkaitan dengan hal ini, kami bacakan ringkasan pesan pastoral ketiga dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia yang ditandatangani oleh Pendeta Handi Hadiwitanto sebagai Ketua Umum dan Pendeta Dani Purnama sebagai Sekretaris Umum. Yang pertama sahabat, pandemi COVID-19 ini adalah bencana kemanusiaan global yang melanda semua orang di dunia tanpa terkecuali. Dalam situasi ini kita hendaknya membangun sikap iman teologis yang di satu sisi tidak gegabah dalam optimisme palsu dan di sisi lain tidak terjebak dalam ketakutan dan pesimisme. Kita sebaiknya tidak sibuk bertanya tentang bencana ini karena siapa, mengapa terjadi dan seterusnya, dan malah abai untuk ikut serta mengambil tanggung jawab dalam menangani dampak bencana itu. Daripada sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya dapat bersifat spekulatif, mari bersama-sama, baik sebagai lembaga maupun orang per orang, kita mengambil tanggung jawab dalam menangani dampak dari wabah COVID-19 ini, sehingga hidup menggereja kita benar-benar dapat dirasakan oleh anggota dan simpatisan GKI serta seluruh masyarakat. Mari terus melanjutkan aksi-aksi yang membantu masyarakat yang terdampak serta pengadaan kebutuhan rumah sakit dan para tenaga medis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Yang kedua, kami mengajak setiap lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah dan sinode sendiri untuk secara bertanggung jawab mengevaluasi program dan menghitung kembali seluruh rencana pengeluaran sehingga kita dapat mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan pelayanan gerejawi kita pada apa yang benar-benar diperlukan. Kita perlu menyiapkan program dan kegiatan-kegiatan itu dengan bijaksana dan terukur, apalagi mengingat pandemi COVID-19 dan dampaknya mungkin akan terasa dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, demi efektivitas dan efisiensi, kami mendorong program dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan disiapkan dan dilakukan dengan memanfaatkan jejaring, baik dalam lingkup klasis, sinode wilayah, sinode maupun dengan lembaga-lembaga ekumenis serta lembaga lintas agama yang ada. Yang ketiga, dalam hal kebaktian minggu, dengan mempertimbangkan masukan, informasi resmi dan konteks Indonesia serta tanggung jawab kita dalam ikut menanggulangi penyebaran COVID-19, kami memutuskan bahwa seluruh jemaat GKI akan terus melakukan kebaktian minggu secara online sampai dengan Minggu 31 Mei 2020. Hal ini akan selalu kita evaluasi secara periodik berdasarkan informasi resmi para ahli, pemerintah pusat dan daerah. Kebaktian minggu online dapat disiapkan secara mandiri oleh jemaat atau dilakukan bersama-sama dalam jejaring klasis, sinode wilayah, atau sinode GKI yang sudah menyiapkannya melalui kanal YouTube YKB GKI TV untuk kebaktian umum, Ignite GKI untuk kebaktian remaja pemuda, dan Bina Warga GKI untuk kebaktian anak. Kami mohon agar setiap lingkup yang menyiapkan kebaktian-kebaktian alternatif ini benar-benar mempertimbangkan efisiensi dan protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Yang keempat, sahabat, pada masa-masa ini seluruh kegiatan persekutuan dan pembinaan gereja lainnya yang bersifat lintas generasi maupun pembinaan kategorial anak-anak, remaja, kaum lanjut usia, pelayanan kedukaan dan penggembalaan lainnya juga diminta untuk tetap diselenggarakan sebaik mungkin dengan metode-metode alternatif, streaming, diskusi online, seminar melalui web,
rekaman atau bahan-bahan yang dapat diakses atau didistribusikan pada seluruh anggota atau simpatisan jemaat. Di sini kami berharap setiap jemaat atau dalam lingkup lebih luas untuk bersama-sama berkreasi secara efisien dan mengkoordinasikan pembinaan dan penggembalaan yang dibutuhkan oleh anggota atau simpatisan jemaat dan dapat diakses oleh sebanyak mungkin pihak. Yang kelima, berkaitan dengan keuangan jemaat. Di satu sisi, kami menyadari adanya kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Namun di sisi lain, gereja tidak pernah boleh berhenti untuk berkarya dan melayani anggota jemaat atau simpatisan, terutama mereka yang lemah dan kekurangan. Karenanya kami mendorong jemaat-jemaat, klasis-klasis dan sinode-sinode wilayah untuk mengembangkan sikap saling peduli dan berbagi. Yang kuat dan punya banyak kelebihan, peduli dan berbagi dengan mereka yang lemah dan kekurangan. Anggota jemaat dan simpatisan juga dapat tetap bersyukur dengan tetap setia memberi persembahan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rutin operasional gereja, tetapi untuk membantu mengatasi dampak COVID-19 di tengah jemaat maupun masyarakat sekitar. Nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus menggema buat kondisi kita sekarang. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 14. Kondisi saat ini dapat menjadi salah satu momentum untuk kita berderap satu sebagai Gereja Kristen Indonesia, bersama-sama dengan anggota dan simpatisan jemaat serta masyarakat yang saat ini sedang berduka, sedang berjuang karena sakit, mereka yang bekerja keras di rumah-rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Kita berdoa kepada Tuhan agar kita dapat memiliki tanggung jawab melakukan kebenaran yang dibutuhkan demi menghadirkan cinta kasih dan pengampunan Allah, sumber kehidupan. Tuhan memberkati kita semua yang berupaya menghadirkan cinta kasih Allah dimanapun kita berada dan berkarya. Terima kasih sudah bersama kami sahabat EKB dalam Info dan Opini. Sampai jumpa.